Baik, selamat pagi Pak Iwan, Bu Dina, Bu Yohana, Bu Legiman, dan Bu Monika. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Dan juga selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang saat ini juga sedang bersaat teduh di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan memulai saat teduh sektor 5 yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini hari Selasa tanggal 23 November 2021. Tema hari ini adalah di atas langit masih ada langit, yang diambil dari Yehezkiel 29 ayat 1 sampai dengan 12. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yehezkiel 29 ayat 1 sampai dengan 12. Pada tahun ke-10 dalam bulan ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Firaun Raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun Raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu, dengan segala ikannya yang berkelekatan pada sisikmu. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel, pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai, dan engkau melukai bahu mereka. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya, maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu. Dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun.
Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merenungkan firman Tuhan. Pernahkah saudara mendengar ungkapan di atas langit masih ada langit? Ungkapan ini mengingatkan kita agar rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Sehebat apapun kita, ternyata masih ada orang lain yang lebih hebat. Apalagi kita menempatkan diri di hadapan Allah, kita adalah manusia yang kecil dan amat terbatas. Allah yang kita sembah adalah Sang Maha Kuasa yang penuh kedahsyatan karya. Di hadapan Allah yang dahsyat, beranikah kita merasa paling hebat? Pertanyaan kritis inilah yang akan kita renungkan melalui nubuat Nabi Yeskiel tentang Firaun dan Mesir. Bapak Ibu Saudara, nubuatan perlawanan terhadap Mesir ini ditulis setelah masa pengepungan dan penaklukan Yerusalem. Tampaknya firman Tuhan menyorot kepada Firaun yang merasa sebagai raja besar yang paling hebat. Digambarkan dalam ayat 3, Firaun berbaring di tengah-tengah anak sungainya, bergulingan dengan puasnya dalam kekayaan dan kesenangan-kesenangannya. Dan dengan arogan ia berkata, "Sungai Nil aku punya." Ia menyombongkan diri bahwa ia seorang raja yang berkuasa penuh atas apa saja. Padahal sesungguhnya betapapun tingginya raja-raja dan penguasa-penguasa di bumi, ada yang lebih tinggi daripada mereka. Ada Allah di atas mereka yang dapat mengendalikan mereka. Bila mereka lalim dan menindas, ada Allah yang melawan mereka. Allah pun bebas mengadakan perhitungan dengan mereka. Firman Tuhan yang ditujukan kepada Firaun ini sesungguhnya juga mewakili segenap bangsanya. Pada saat itu semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa tangan Tuhan telah turun atas Mesir. Nubuatan ini mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia tak layak menyombongkan diri. Tak seorang pun layak berbicara dengan nada arogansi. Manusia mesti menyadari bahwa segala berkat materi, prestasi, atau apapun yang dimiliki sesungguhnya pemberian Allah. Kita mungkin berbangga atas semua kesuksesan yang kita raih. Namun bila hati tidak terkontrol, nada bicara kita akan berubah menjadi arogansi, sehingga kita melupakan Allah Sang Pemberi. Nubuat ini hendak mengingatkan kita bahwa segala berkat, prestasi, dan kejayaan yang kita terima dari Allah harus kita pergunakan untuk melayani Allah, bukan untuk bermegah. Kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keheningan, daftarkanlah semua yang saudara miliki, baik materi, prestasi, atau apapun yang saudara miliki. Ketika saudara melihat deretan daftar berkat itu, apakah saudara bangga akan kehebatan saudara dan merasa orang lain tak sehebat saudara? Ataukah hati saudara melimpah dengan syukur atas berkat pemberian Allah dan dengan kerendahan hati ingin menggunakan berkat itu untuk memuliakan dan melayani Allah? Mari kita berkomitmen untuk hari ini dan seterusnya. Aku akan terus belajar untuk menghargai orang lain. Aku akan terus mawas diri agar tidak terjebak dalam kesombongan diri dan suka berbicara dengan nada arogansi. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, berikanlah aku roh kerendahan hati, agar aku mampu memuji dan memuliakan Engkau, Sang Pemberi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan saat teduh pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.